أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur di mana Allah Azza wa Jalla masih memberikan karunia berupa kehidupan kepada kita. Kita bisa bayangkan ketika kita sudah tidak beraktivitas lagi. Oleh karenanya Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh istri beliau Hafsah radhiyallahu anha, ketika hendak tidur itu betul-betul serius melaksanakan sunnah. Beliau berwudu, ya. Dalam riwayat yang lain beberapa sahabat diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu, ya, kemudian meletakkan tangan kanan di atas pipinya dijadikan bantal, ya. Karena apa? Karena tidur itu adalah al-mautatus sughra, kematian kecil. Artinya kita tidak tahu apakah Allah kembalikan ruh kita, ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka mari sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemangku amanah, mari kita memanfaatkan kesempatan yang singkat ini untuk satu ayat kita pelajari, kita dengarkan tafsiran ulama dari generasi tabi'in, di mana Al-Imam Qatadah menafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Imam Qatadah mengatakan, maksud memelihara mereka ialah dengan memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka dari maksiat kepadanya, serta membimbing dan membantu mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Bila melihat tindakan maksiat kepada Allah, engkau hindarkan dan jauhkan mereka darinya. Di kesempatan yang singkat ini kita bacakan keteladanan Abu Saleh sebagai inspirasi bagi kita sekalian. Ya, karena keberadaan sosok ayah adalah teladan bagi keluarganya, sehingga kita harus perhatian dalam urusan-urusan agama mereka, ya. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban sebagai kepala rumah tangga. Maka bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga, ya, tampil sebagai ayah, cerminan, ya, dalam kita bertingkah laku untuk keluarga kita. Maka sosok ayah yang baik di antaranya adalah kisah dari Abu Saleh As-Samman rahimahullah. Nama asli beliau adalah Dzakwan bin Abdullah maula ummil mu'minin Juwairiyah Al-Ghatafaniyah. Lahir pada masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan bahwa Abu Saleh As-Samman berguru kepada sejumlah sahabat Nabi, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Ummul Mukminin Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar,
Abu Sa'id, Muawiyah, dan bermulazamah dengan Abu Hurairah sekian lama. Kita tahu bahwa Abu Hurairah ya sejak masuk Islam tahun ke-7 Hijriah itu bersama dan selalu membersamai Nabi SAW. Bahkan suatu ketika beliau saking laparnya beliau ikat batu di perutnya demi untuk menghadiri majelis Nabi SAW. Nah, Abu Saleh As-Samman, seorang ulama pada zamannya, bahkan terhitung sebagai salah satu ulama besar di Madinah. Ya, Imam Ahmad yang wafat tahun 241 Hijriah memuji dengan berkata bahwasanya Abu Saleh itu adalah thiqatun siqah, sangat terpercaya. Sejumlah ulama besar selain putranya sendiri yaitu Suhail bin Abi Saleh Al-Madani menimba ilmu kepada beliau. Di antara mereka adalah Al-A'mash, Zaid bin Aslam, Abdullah bin Dinar, Az-Zuhri, Asim bin Abi Najud, dan Yahya ibn Sa'id Al-Ansari rahimahumullah. Sementara pekerjaan yang beliau lakukan untuk memenuhi kehidupan beliau dan keluarga adalah sebagai pebisnis minyak samin. Ya, dan itu tentu tampak pada gelar di akhir namanya itu As-Samman, atau dikenal juga dengan Az-Zayyad. Zaid itu minyak. Ya. Beliau wafat tahun 101 Hijriah di Madinah. Itulah sosok yang dijuluki oleh Imam Az-Zahabi dengan gelar Al-Qudwah, seorang teladan, Al-Hafidh dan Al-Hujjah. Apa yang bisa kita ambil dari keteladanan beliau? Beliau mengajarkan zikir, ya. Karena apa? Kebanyakan orang mengajarkan hal yang sepele. Ya, apalagi kalau cuman zikirnya itu adalah zikir yang singkat, misalkan yang dicontohkan Nabi mengajarkan sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an mengatakan apa? Ya, sebelum tidurmu kau katakan apa? Allahumma qini adzabaka yauma tab'ats ibadak. Singkat. Allahumma qini adzabaka yauma tab'ats ibadak. Ya Allah, pelihara diriku dari siksa api neraka ya ketika engkau akan bangkitkan nanti ya hamba-hambamu. Subhanallah. Singkat tapi ini adalah dalam maknanya. Allahumma qini adzabaka yauma tab'ats ibadaka. Ya Allah, peliharalah ya diriku dari siksamu ketika engkau bangkitkan hamba-hambamu. Nah, maka mengajarkan zikir tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab pertama, bahwa zikir-zikir itu berasal dari Nabi SAW yang artinya merupakan zikir terbaik. Kedua, dengan ajaran ya, zikir tersebut hati anak-anak dan keluarga akan selalu terkait dengan Allah. Ketiga, adanya fenomena mengajarkan zikir-zikir produk manusia di tengah masyarakat yang akibatnya dapat menjauhkan mereka dari zikir-zikir nabawi dan tidak menutup kemungkinan mereka membaca zikir-zikir atau wirid-wirid yang memuat unsur kekeliruan baik dari segi bahasa maupun isi kandungan yang berupa tauhid, dan itu yang banyak. Keempat, sebagai kepala rumah tangga justru menjejalkan lirik-lirik lagu, atau sebagian kepala rumah tangga itu justru menjejalkan lirik-lirik lagu cinta haram ke kalbu buah hati mereka. Nah, ini fenomena di masyarakat ya. Maka kita yang sudah belajar ilmu hendaklah kita ya serius mengajarkan anak-anak kita zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka Abu Saleh, sosok kepala rumah tangga yang tekun membina dan membimbing keluarganya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, beberapa riwayat menyebutkan bahwa sosok yang dikenal berjenggot lebat lagi panjang ini menaruh perhatian terhadap zikir nabawi untuk diajarkan kepada keluarga dan diamalkan oleh mereka. Bagaimana Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Suhail rahimahullah, sesungguhnya ia mengatakan dahulu Abu Saleh itu ayahnya memerintahkan kami apabila salah seorang dari kami akan tidur agar tidak berbaring dengan sisi tubuhnya sebelah, ya, agar apa? Agar kami tidur berbaring dengan sisi tubuh kanan, ya, sebelah kanan, dengan membaca Allahumma rabbas samawati wa rabbal arshil azim wa rabb kulli syai'in munazzil at-taurati wal injil wal furqan faliqul habba wan nawa la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidun bi nasiyatihi antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ini perhatikan maknanya jemaah.
Ya Allah, penguasa langit 7 dan penguasa arsy yang agung, wahai Rabb kami, Rabb segala sesuatu, wahai Zat yang menurunkan Taurat, Injil dan Furqan yaitu Al-Quran, yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, tidak ada yang berhak diibadahi selain Engkau. Aku berlindung kepadamu dari keburukan segala sesuatu yang Engkau memegangi ubun-ubunnya. Engkau Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelum Engkau. Engkau Al-Akhir, tidak ada sesuatu pun setelah Engkau. Dan Engkau Al-Zahir, tidak ada sesuatu pun di atas Engkau. Engkau Al-Batin, tidak ada sesuatu pun tersembunyi dari Engkau. Lunaskanlah hutang dariku dan jadikanlah aku berkecukupan dari kemiskinan. Ini adalah doa agung yang sepatutnya seorang muslim menekuninya ketika hendak berbaring di ranjangnya. Doa ini memuat berbagai macam tawassul agung kepada Allah. Masih berkaitan dengan zikir juga, ya di lain riwayat menyebutkan perhatian keluarga Abu Saleh dalam mempelajari dan mengamalkan salah satu zikir pagi dan sore yang ternyata kurang populer di tengah sebagian masyarakat muslimin. Yaitu apa ini sebagai penutup jamaah? Zikir yang dimaksud adalah yang diajarkan Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Beliau menyebutkan bahwa keutamaan orang yang mengucapkan zikir tersebut ya sebanyak 3 kali di waktu sore, ya di sore hari, dia akan selamat dari humah pada malamnya. Maka humah ialah sengatan binatang-binatang yang berbisa seperti kalajengking dan lainnya. Ya, dan sengatan-sengatan hal yang berbahaya yang bisa menimpa kita. Ya, apapun bentuk yang dapat membahayakan kita. Maka hadis di atas memuat petunjuk tentang keutamaan zikir, bahwa orang yang mengucapkannya pada waktu sore hari akan terlindung dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari bahaya ular yang berbisa atau sengatan kalajengking dan binatang berbisa lainnya atau hal-hal yang membahayakan, memudaratkan lainnya. Setelah kita ya mengutarakan apa yang telah kita dengar dari apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, maka mengutip perkataan salah seorang perawi hadis tersebut yaitu Saleh putra Abi Saleh As-Samman, ya, beliau meriwayatkan dahulu keluarga mempelajari dan mereka tekun membacanya setiap malam. Lalu salah seorang wanita dari mereka, dari keluarga kami, tersengat binatang berbisa, akan tetapi ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka ya salah satu peran seorang ayah, kepala rumah tangga, aktif mengajarkan zikir-zikir dan doa-doa kepada keluarganya dan mendorong mereka untuk mengamalkannya sehingga mereka selalu berhubungan dengan Allah dan memperoleh keutamaan-keutamaan yang tertuang dalam zikir-zikir nabawiyah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan kita selalu berusaha untuk ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.